Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai penerapan sistem demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Lantas, bagaimana prinsip, macam-macam demokrasi, dan ciri-ciri demokrasi? Prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi, dan ciri demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Tingkat persamaan di antara warga negara. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang kedua, macam demokrasi. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat yang terdiri dari demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan sistem referendum. Yang kedua, berdasarkan titik perhatian, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang ketiga, berdasarkan ideologi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Yang ketiga adalah ciri demokrasi. Yang pertama, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap rakyat. Yang ketiga, persamaan hak seluruh rakyat. Yang keempat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Yang kelima, kebebasan pers. Yang keenam, pemilu yang jujur dan adil. Yang ketujuh, pengakuan terhadap perbedaan. Selanjutnya, prinsip demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai Pancasila. Mengapa demikian? Kalian nyanyikan lagu Garuda Pancasila di rumah masing-masing. Oke, kalau sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita lanjutkan. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Yang ketiga, keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, penghargaan hak asasi manusia. Yang kelima, tidak mengenal sistem monopartai. Yang keenam, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Yang ketujuh, mendahulukan kepentingan rakyat. Yang kedelapan, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Dan yang terakhir, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Selanjutnya, kita bahas mengenai asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Asas demokrasi Pancasila. Yang pertama ada asas kerakyatan dan yang kedua ada asas musyawarah. Fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Yang kedua,
menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Yang keenam, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang antar lembaga negara. Dan yang terakhir, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Demikian tadi pembahasan mengenai materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.